Salam anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali dengan saya, Bapak Riantono. Yang mana pada saat ini kita pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Di sini pada saat ini dengan tema Tuhan Yesus melayani dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua umat manusia. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita bersama-sama sebelum kita pembelajaran kita lanjutkan, kita berdoa bersama. Mari kita bersama berdoa. Bapa Tuhan Allah Surgawi, terima kasih atas berkat Tuhan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Berkatilah kami dan anak-anak Tuhan yang saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi landasan dalam kehidupan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, pada saat ini pembelajaran kita mulai. Anak-anak siapkan buku tulis, ya sudah siap pastinya ya. Dan tujuan pembelajaran saat ini adalah yang pertama. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus melayani dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Dan yang kedua, yaitu melayani masyarakat adalah bentuk pelayanan kepada sesama manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama mengambil Alkitab kita, ya. Alkitab diambil dan kita buka, kita siapkan dulu di dalam kitab Matius. Ya, anak-anak siapkan, udah ketemu? Matius pasal 14 ayat 15 sampai 20. Yang begini firman-Nya. Ya, saya ulangi, Matius pasal 14 ayat 15 sampai 20. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah ke sini." Ya, saya ulangi. "Bawalah kemari kepadaku." Lalu suruhlah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa 12 bakul penuh. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mendengarkan cerita pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Dan yang kedua, nanti kita lanjutkan, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu dengan melayani masyarakat. Anak-anakku yang terkasih, sebagaimana tadi dalam Matius 14 ayat 13 sampai 15, ya, nanti anak-anak baca sendiri lagi. Di sini Tuhan Yesus melakukan kebaikan kepada semua orang, yaitu ketika Ia hendak mengajar, orang banyak berbondong-bondong datang ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari antara para murid Tuhan Yesus menyadari bahwa orang banyak itu, ya, ia akan mengalami suatu lapar atau haus, ya, yang mana dalam kehidupan manusia itu kalau memang seharian tidak makan, ya, tidak minum, jelas akan haus. Nah, maka di sini hanya Yesus
yang mengerti kebutuhan orang banyak itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh para muridnya mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ditemukannya seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, didekati, ya, dan dipinjam istilahnya, ya, pinjam. Tetapi anak tadi justru menyerahkannya. Akhirnya, maka anak kecil itu memberikan ke-5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Maka setelah diberikannya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berdoa mohon berkat Tuhan supaya makanan itu dilipat gandakan menjadi banyak dan cukup untuk orang-orang di daerah itu, di sekitar itu, supaya mereka mendapatkan makanan dan tidak kelaparan. Itulah anak-anakku yang terkasih. Dan banyak orang yang takjub karena apa? Hanya 5 roti dan 2 ikan kok bisa menjadi banyak? Itu karena apa? Karena Yesus adalah kuasa Yesus, pohon berkat Allah yang di surga akan berlipat ganda. Anak-anakku yang terkasih, itulah pelajaran yang pertama, bahwa Tuhan Yesus, ya, sangat baik kepada semua orang. Dan yang kedua, di sini bahwa kita punya tanggung jawab sebagai apa yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Itu apa, anak-anak? Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal melayani orang banyak. Kita pun harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu apa? Melayani sesama kita di dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita, yaitu dengan penuh kerendahan hati. Contohnya dalam melayani itu banyak sekali, ya. Apa tuh kira-kira yang pernah anak-anak lakukan? Ya, menolong teman, ya, di saat mereka jatuh, kamu tolong, ya. Itu suatu sudah menunjukkan kamu melayani teman dengan baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, pelayanan kita, ya, terhadap masyarakat dapat kita lakukan dengan banyak cara, yaitu peduli. Ya, peduli ini perasaan, ya, peduli kepada orang lain atau orang banyak di sekeliling kita, teman-teman kita, yaitu berbelas kasih, ya, memperhatikan orang-orang yang miskin, yang menderita. Kadang-kala di rumah kita, ya anak-anak, ya, itu ada orang minta-minta, ya. Apa yang akan kamu lakukan, anak-anakku? Jika kamu mempunyai makanan, jika punya minuman, berikanlah sebagian rezeki itu kepada mereka yang membutuhkan. Nah, dan banyak lagi dengan cara kita melayani, serta melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan tanpa kita membeda-bedakan. Wah, aku nggak suka dengan itu, aku nggak suka dengan itu. Ya, oleh karena itu, maka marilah kita anak-anak, kita akan berhasil dalam pelayanan kita jika segala pelayanan kita selalu mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berserah kepadanya, yaitu melayani dengan tulus dan penuh rendah hati. Itu anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari anak, kita bersama-sama berdoa. Kita doa penutup. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan, tuntunan dan penyertaan-Mu pada pembelajaran saat ini. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Anak-anakku yang terkasih, jangan lupa anak tetap jaga kebersihan, cuci tangan, memakai masker, ya, dan jaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.